Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya di rumah. Amin. Amin. Balik lagi bersama saya Mas Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang bahas hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita malam hari ini ada hubungannya dengan aura nih. Bukan cara buka ya, mungkin buka aura atau sebagainya. Kalau Sobat Kumis ada pertanyaan boleh ditanya di komentar nanti ya. Yaitu dahsyatnya pancaran aura pemikat. Dan saat ini di studio kita telah hadir beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Geni. Ya. Ki Geni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat Mas Oi. Lagi sibuk apa nih? Kalau sibuk banyak Mas Oi. Jadi tetap di ritual juga, tetap di usaha juga. Jadi semuanya seimbang lah. Kan udah lama banget soalnya katanya nggak ke Kumis nih. Jadi emang Sibuk banget atau gimana nih? Atau dibilang sibuk banget enggak? Kemarin sempat ada potong rambut. Jadi memang belum muncul di mana-mana lah. tapi kalau dilihat-lihat di medsos nih lagi Ya. sibuk mainan motor juga. Motoran, Hobi. Vespaan. Ya, karena emang dari dulu tuh emang suka sama Vespa sama motor-motor klasik lah gitu. Mau diperdalam lagi Ki? Maksudnya buka Udah bengkel. dalam, udah banyak Mas. Garasi udah penuh. Terus kalau melanglang buana penelusuran Ki? Penelusuran selama ini sih masih dengan TV-TV karena dikontrak beberapa program dan mereka memang tidak memperbolehkan untuk kita ke YouTube lain ataupun di udah di dalam kontraknya channel. begitu. Di dalam kontrak itu emang harus di acara itu aja. Jadi penelusuran pun kita bareng mereka. Tapi kalau boleh tahu terakhir kapan Ki dan kemana tuh? Terakhir itu ada ke bendungan di daerah Tangerang. Oh, Tangerang masih deket ya? Iya, itu membahas tentang pendekar Cisadane. Oh, ininya apa? Jagoannya ya? Jagoannya, jadi Jagoan pendekar yang Cisadane. ada di sana. Terus sebelumnya banyak juga di Pelabuhan Ratu juga ada syuting di sana juga sempat. Oh, Gitu. syuting konten Ki? Ya buat program TV Oh, udah TV-nya berarti kontrak dari Trans7 juga. Trans7. Mantep Ki Geni. Iya. Ki, masuk nih Ki ke soal tema kita malam hari ini nih. Iya. Bahas soal aura. Oh, berarti sesuai dengan yang ada di sini sekarang. Apa tuh? Itu angin sepoi-sepoi. Jadi di Yunani angin sepoi-sepoi itu kenapa disebut dengan bisa disebut aura, pengertian dari aura. Oh gitu. Nah, karena Gimana, aura Ki? sendiri di Yunani dipercaya dari zamannya Dewi Angin di saat itu. Dewi yang Angin. disebut dengan aura. Makanya sama di Latin pun aura itu punya arti yang berbeda juga. Di Latin itu diartikan sebagai artiannya tuh emas. Jadi sedangkan di Indonesia arti aura sendiri itu adalah pancaran dari energi. Jadi energi yang ada di dalam diri manusia bahkan energi yang ada dari luar tubuh manusia gitu. Oke. Nah, kalau di aura itu kan sebenarnya kayaknya yang saya tahu nih ada 7 macam lapisan Iya. nih. Boleh dijelasin nggak Ki? Apa lebih dari 7 gitu? Ya, jadi kalau untuk lapisannya sendiri itu termasuk warna-warna dari aura itu ada 12. Malah 12. Kekuatan yang ada di dalam tubuh manusia itu ada namanya titik-titik cakra. Ada 7 titik cakra yang harus diaktifkan sama manusia yang mempunyai warna yang berbeda-beda. Jadi itulah fungsinya pun berbeda-beda sesuai dengan apa yang di saat itu dirasakan dan dibutuhkan. Jadi ada aura kesehatan, cakra tentang kesehatan, cakra tentang seksual, cakra tentang proteksi diri, cakra untuk pemancaran seperti aura pemikat. Itu ada semua di dalam tubuh manusia. Tinggal bagaimana manusianya ini mempelajari dan memperdalam tentang bagaimana mengkontrol aura ini untuk bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Berarti sebenarnya di dalam tubuh manusia nih kayak udah ada alatnya nih. Mudah. Cuman belum diaktifin. Betul. Intinya seperti itu. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi intinya 7 titik cakra itu berfungsi dengan manfaat yang berbeda-beda di dalam kebutuhan hidup sehari manusia ini tadi. Jadi dia harus bisa mengendalikan, misalnya untuk kesehatan, kecapean atau apa, dia harus mengendalikan dengan cara bisa bermeditasi, bisa dengan cara mungkin untuk
mengambil olah nafas untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Di saat ketenangan itu memberikan kelancaran peredaran darah dan pompa kerja jantung itu bekerja dengan normal. Akhirnya memberikan kesegaran, memberikan kesehatan untuk tubuh manusianya sendiri. Berarti semuanya bisa dijelasin nama logika ya Ki? Iya, jadi aura sendiri itu bisa mempunyai beberapa sudut pandang. Oke. Jadi sudut pandangnya ini jika dipandang dalam segi metafisika, kita akan berbicara tentang meditasi, kita berbicara tentang cakra, itu berbicara tentang warna-warna dari aura. Dan jika dipandang sudut pandangnya ini melihat dari sudut pandang supranatural, ini berbicaranya berbeda lagi. Kita akan berbicara tentang di mana aura ini didapatkan. Apakah dari doa-doa, dari mantra-mantra, atau dari benda-benda pusaka, benda-benda yang memang dianggap memang ini klinik atau hal-hal sebagainya, atau aura ini bisa datang dari alam semesta sendiri. Oh gitu. Ya. Berarti itu fungsi, maksudnya dalam tanda lain itu alat pembantunya gitu ya untuk mengaktifkan satu aura di dalam manusia gitu, apa gimana kalau dari segi spiritual gitu? Jadi kalau di spiritual sendiri ataupun supranatural sendiri memandang aura ini adalah bentuk di mana energi yang berada di dalam tubuh manusia ataupun di luarnya itu bisa diaktifkan, bisa dibentuk ataupun bisa diisi dengan keinginan si peminta pembuka aura ini tadi. Waduh. Gitu. Jika dia ingin memiliki pancaran seperti karisma atau apa, dia akan diberikan dengan mantra-mantra tertentu dan dilakukan blessing ataupun dilakukan ritual untuk penyatuan antara aura yang dari eksternal ini masuk ke dalam internal manusianya. Nah, ada lagi pertanyaan nih Ki. Emang ada buka aura putih dengan buka aura aja gitu? Ada perbedaan di situ atau gimana? Saya pernah dengar kayak gitu tuh. Ya, jadi banyak orang yang bilang kenapa di sosial media, kenapa di platform lain banyak yang bilang ada ilmu hitam, ilmu putih ataupun ini bentuknya ini hitam, bentuknya ini putih. Kebanyakan terkadang menjual putih agar cepat laku. Oh gitu. Karena orang-orang paling takut kalau dibilang ini adalah ilmu hitam. Iya. Padahal pada dasarnya di saat seseorang memahami sesuatu keilmuan dan bisa menggunakannya dengan cara yang benar dan bijak, mungkin ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, setuju. Gitu. Jadi tinggal bagaimana si oknum ini menggunakan keilmuan buka aura ini sendiri untuk manfaat orang banyak. Seperti itu. Emang bener Ki, kalau misalnya buka aura itu yang terlihat tuh, kalau misalnya orang bisa ngelihat aura, yang terlihat tuh warna gitu. Ya, benar. Jadi ada beberapa warna yang mungkin nanti nggak semuanya saya jelaskan. Ada beberapa, misalnya warna kuning, warna hijau, warna pink, warna merah. Itu mempunyai arti-arti tersendiri yang bisa dilihat oleh orang-orang yang memang sudah dilatih. Ataupun orang-orang yang memang sudah mempunyai kelebihan yang bawaan lahir ataupun memang mereka diutus sebagai seseorang yang bisa melihat lapisan aura seseorang sehingga dia bisa menjelaskan tentang aura yang ada saat ini. Misalnya misalnya Mas nih, wah auranya pink nih. Pink itu apa? Pink itu bisa jadi dia mempunyai sedang memikirkan ataupun sedang mempunyai masalah dalam percintaan, dalam asmara, bisa dibilang dia lagi rindu sama kekasihnya, istri atau anak. Rasa rindu yang terlalu tinggi itu membuat aura seseorang itu menjadi pink. Oh gitu. Ya. Tapi tadi boleh tuh Ki, maksudnya berarti kan ngelihat aura ini bisa dipelajari ya, dilatih tadi. Ya. Nah, ada nggak caranya berlatih buat orang awam itu untuk tahu gitu, minimal ngelihat orang lain tuh, oh ini auranya ini gitu. Ada nggak cara gampangnya gitu Ki? Cara gampangnya mungkin bisa lebih pelatihan meditasi. Di saat itu kita akan bisa membuka cakra yang di atas, namanya mata ajna. Di situ kita bisa untuk melihat seseorang ini auranya sedang baik atau buruk. Tetapi lebih baiknya lagi ini dilakukan dan dimanfaatkan untuk diri pribadi. Gitu. Kenapa Ki? Maksudnya kan kalau pribadi kita udah tahu diri kita sendiri gitu. Belum tentu.
Oh gitu. Belum tentu orang bisa menguasai dirinya. Oke. Terkadang orang banyak yang terlena dalam suatu keadaan. Jadi kita harus bisa bagaimana memanage ataupun bisa mengatur diri kita di saat kita berjumpa seseorang sedangkan kita punya masalah yang besar di rumah. Iya juga, bener ya Ki. Di situ kita harus mengatur dulu untuk diri kita sendiri, baru kita bisa melakukan suatu hal yang bermanfaat ini untuk orang banyak. Iya. Maka percontohan itu akan dilakukan dari diri sendiri dulu. Iya, masuk akal sih kalau Ya. begitu ya. Benar. Iya. Tapi bener nggak sih Ki, buka aura itu identik sama perempuan? Buka aura sendiri biasanya dilakukan perempuan dan laki-laki. Semuanya membutuhkan itu. Banyak? Dari Banyak. pasien Ki Geni itu laki-laki Iya. juga? Banyak sekali. Oh banyak sekali? Banyak sekali. Jadi laki-laki, perempuan, bahkan ada yang produk inilah produk gagal ada juga. Jadi bisa dibilang banyak bermacam-macam kalangan, bermacam-macam gender itu ada di buka aura sendiri. Karena buka aura sendiri itu banyak manfaatnya, bisa untuk karismatik, bisa untuk membuka perjodohannya. Yang susah dapat jodoh itu bisa dibilang mereka dalam auranya tidak bisa menstabilkan aura ataupun tidak bisa mengontrol aura yang mereka punya. Sehingga orang-orang yang melihatnya itu menjadi tidak nyaman, tidak betah di dekatnya, ataupun tidak merasakan kehangatan dalam sebuah hubungan. Sehingga asmaranya bisa tertutup. Tapi kalau bisa dibilang berarti kan aura ini berubah-berubah ya? Betul. Sama seperti pikiran. Betul. Ada hubungannya nggak sih Ki sama mindset seseorang aura itu gitu? Masalahnya kalau misalnya nih orang dalam percintaannya jelek Ya, gitu, ya. kan bisa dibilang berarti dia berpikiran nggak baik gitu untuk percintaannya sendiri gitu. Jadi itulah tugas kita sebagai supranatural ataupun konsultan supranatural, spiritual. Di saat seseorang datang ke kita, itu ada nama sesi konsultasi. Oke. Di sesi konsultasi kita akan menjabarkan, membaca aura, kita membaca tentang keadaan seseorang ini dan menjelaskan satu persatu, memberikan solusi-solusi dari masalah-masalah apa yang telah dialaminya. Termasuk itu tadi. Mindset. Iya. Mindset. Kalau anak sekarang Gen Z bilang, aura itu bisa dibilang mood. Iya, kemudian. Ya, kemudian. Nah, dari kemudian itu bisa kita lihat seseorang ini mempunyai masalah tentang auranya. Dia tidak bisa kontrol, dia tidak bisa menempatkan diri dia di saat mungkin lagi meeting, lagi nongkrong, dia bawa mood jelek dia di sana sehingga aura negatif yang dia bawa itu berdampak ke sekitarnya. Sekitarnya apa aura yang apa dampak negatifnya? Oh, mungkin dari temannya yang lihat, sama lu nggak asik nih gitu. Bener. Itu bahasa anak gaul ya, karena kita basicnya juga anak gaul. Kelihatan Ki. Kelihatan anaknya. Jadi bermanfaat untuk dari yang umur 70 sampai yang muda. Tapi ada contoh gini Ki, maksudnya kita kan pernah ngelihat ya, maksudnya ketemu orang baru, entah itu kebanyakan sih belum kenal, tapi Ya. ketika nih orangnya baik nih, kita ngerasa tuh kayak bawaannya kok enak aja nih, walaupun baru kenal Ya. gitu. Sedangkan kalau kayaknya orangnya kagak bener nih Ya. gitu. Nah itu nggak enak, itu apakah masuk pancaran aura atau gimana? Ya, Ki? jadi balik lagi ke basicnya tadi kan, pancaran aura. Jadi pancaran aura seseorang itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Oke. Jadi yang dari dalamnya itu mungkin dari moodinya dia. Moodinya dia selalu nggak enak, yang dibawanya keluar. Terus dari luarnya mungkin ada jin ataupun khodam ataupun kiriman orang yang memang sengaja. Jadi ada namanya jin penutup aura, ada jin penutup jodoh. Yang benar Ki. Iya, jadi inilah yang ngebuat orang jadinya akhirnya tuh di saat aura udah ketutup, itu udah nggak enak aja dah. Kalau Iya. ngobrol, kalau apa, kalau komunikasi, Iya, padahal- baru kita duduk bareng gini aja, Iya. udah kerasa nggak enak gitu loh. Kalau orang itu memang auranya nggak bagus. Ya bukan masalah jelek atau ganteng ya Betul, maksudnya. betul. Iya. Kenyamanan, ya kan? Kalau anak zaman sekarang ngomongnya kenyamanan. Tapi ada Ki, selain buat enteng jodoh ataupun jabatan tuh orang tujuannya buka aura tuh buat apa gitu? Yang paling anti mainstream lah. Oke. Jadi kalau di sudut pandang supranatural, buka aura ini sendiri adalah sebuah kegiatan di mana orang melakukan pembukaan aura dalam metode mungkin dari kultur-kultur dari daerah, bisa jadi dibilang ruatan,
mandi buka aura atau mandi kembang 7 rupa. Itu pembersihan itu tadi, ruatan Sengkolo itu membersihkan secara jasmani. Oke. Dan ada ketenangan yang didapatkan dari mantra-mantra, itu baru masuk ke rohaninya. Oke. Nah, di saat itu makanya butuhnya konsultasi dulu. Biar arahnya nanti itu pas. Jelas ya. Sejelas, baru dimasukkan dalam aura dalam bentuk mungkin kapsul yang udah diisi benda-benda ataupun ramuan-ramuan yang memang pakemnya itu emang untuk aura. Ada, emang ada. Tetapi banyak lah dijual sana, di luar sana yang mungkin yang ya saya nggak bisa katakan oknum-oknum itu bilang palsu atau gimana, saya nggak berani. Oke, berarti itu yang kapsul-kapsul itu jatuhnya oknum lah ya kalau yang Ya, dan kita juga bikin kapsul sebenarnya. Tinggal balik lagi bagaimana yang dirasakan dan yang dialami oleh si pemakainya tadi. Kalau dia menggunakan itu dan terlihat efeknya bagus, ya syukur, berarti masuk dalam sesi konsultasinya. Tapi ada juga yang memang oknum paranormal itu melakukan hanya sugesti-sugesti aja. Dan itu berhasil, kalaupun ditanamkan cuma sugesti itu berhasil. Berhasil tapi tidak permanen. Oh iya benar. Itu bedanya. Bedanya berhasil tapi tidak permanen. Beda dengan sarana yang dibuat oleh supranatural yang dimasukkan ke dalam tubuh ataupun ditanamkan ke dalam tubuh, dan itu memang dengan mantra-mantra yang sesuai dengan arahnya yang benar, itu akan bertahan lama. Dan itu juga pasti ada treatment, perawatan ke depannya seperti apa. Nah itu bedanya apa Ki sama pelet sama susuk kalau misal kayak gitu? Nah kalau pelet itu dilakukan dengan cara ritual tertentu, ritual khusus, dan dengan menggunakan foto, nama, tanggal lahir apa gitu. Jadi untuk kita melakukan sihir lah, bisa dibilang sihir. Itu pelet. Kalau buka aura ataupun pemasangan susuk aura sendiri, itu gunanya emang untuk pemikat untuk banyak orang. Gitu. Kalau pelet tuh khusus untuk satu orang. Berarti kalau auranya sudah dibuka, berarti yang tertarik itu bukan satu orang, banyak orangnya. Banyak orang. Jadi nggak tergantung targetnya gitu. Oh, itu bisa random siapa aja. Yang penting dia bisa mengkontrol tadi. Pentingnya bisa mengkontrol dan bisa tenang dalam menjalani kehidupannya. Jadi universal ya jadinya ya. Maksudnya kalau ketika dibuka aura, ya semua orang bisa lihat dia asik gitu, kayak gitu. Ya, benar. Nah, ada nggak cerita ketika orang dibuka aura, yang suka ini bukan cuman manusia gitu, tapi makhluk halus gitu ikut suka gitu. Gimana menurut Ki pandangan itu? Gitu? Ya itu kalau itu kajiannya lebih kita mengarah bagaimana kita memandang tentang hodam. Hodam itu ada hodam dari turunan, leluhur, ada hodam yang memang dicari sendiri, dipasang, terus ada juga hodam yang memang dari benda-benda pusaka bisa jadi. Terus ada lagi yang terakhir ini, hodam yang menyukai aura dari si pemilik badannya. Tapi bukan karena dibuka auranya itu dong konsepnya. Oh, konsepnya bisa jadi. Oh, bisa jadi karena dibuka makanya dia suka dengan auranya yang bagus, tenang, energi ini karena energi kan. Dan itu nggak akan jadi masalah Ki maksudnya ke depannya. Itulah gunanya konsultasi tadi, di mana kita harus mengetahui dan mengontrol ini tadi. Di situ nanti terjawab semua. Tapi boleh nggak kelihatan nggak kira-kira ciri-ciri orang yang udah buka aura nih? Seperti apa? Ciri-cirinya ya, jadi ada beberapa ciri-ciri dari orang yang mempunyai aura, dari binatang yang mempunyai aura. Jadi aura-aura ini, aura manusia, aura binatang, aura benda. Oh gitu. Itu mempunyai aura tersendiri. Semuanya berarti? Iya, jadi kalau manusia itu dari getarannya, dari panas, dingin itu sudah berasa nih orang punya aura bagus, nih orang marahan, ataupun dari sudut matanya dia bisa ngelihat aura lapisan warnanya seperti apa. Terus ada lagi mungkin dari dingin atau panasnya tadi, terus dari warnanya gelap atau terang, cahayanya, itu bisa terlihat semua. Nah, terkadang orang belum mempelajari aura, kebanyakan yang jadinya halu.
Ah, gimana tuh Ki? Seru tuh Ki. Halu gimana maksudnya? Dia ada halu yang memang merugikan diri dia sendiri, ada yang halu merugikan orang lain. Jadi kalau yang merugikan diri sendiri itu biasa kebanyak ke doktrin, ke nonton-nonton konten, atau dia ngebaca di mana yang akhir tidak mempunyai guru, yang akhirnya melakukan sendiri, salah arah. Kalau yang satu lagi dia auranya ini dia halunya ini akhirnya kayak jualan-jualan, oh buka aura jarak jauh, massal gitu. Di online banyak banget. Dan orang ikut aja semua, bayar aja semua. Padahal belum tentu ini orang memang menguasai atau tidak. Berarti kalau secara kasat mata itu orang yang sudah buka aura nggak terlalu kelihatan ya, cuman kita bisa ngerasain. Kita bisa ngerasain. Lebih ke situ ya. Iya. Jadi lebih ngerasain, lebih bisa kontrol. Karena kalau di kita itu memang ada penjelasan, memang ada edukasi bagaimana setelah buka aura ini treatmentnya seperti apa, mindsetnya seperti apa, perkataannya pun harus dijaga juga. Jadi memperbaiki semuanya. Mulai dari pikiran, perkataan. Jadi intinya diajarin lah ya Ki nanti. Iya, diajarin. Jadi orang yang buka aura di kita bakal ajarin. Dan dia bisa lebih tenang menghadapi keadaan ke depannya. Ini dari tadi buka aura itu dampaknya itu positif ya. Kita ngobrol. Positif. Ada nggak sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya jika buka aura dari segi memang bisa dibilang kalau zaman dulu itu banyak praktisi yang menggunakan benda-benda yang bisa merugikan ataupun merugikan kesehatan manusia. Contoh? Contohnya jarum emas yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu bisa menimbulkan jamur berwarna hijau dan itu menjadi racun di kulit kita. Dan bisa membuat kanker juga. Iya. Belum lagi yang benda-benda lainnya. Tapi zaman sekarang nggak ada kan kayak gitu Ki maksudnya? Masih ada. Oh masih? Masih ada. Bahkan itu beberapa titik. Nah, gitu. Kalau urusannya pantangannya, ada nggak Ki ketika orang udah buka aura nggak boleh gini, nggak boleh gitu? Sebenarnya kalau buka aura sendiri itu pantangannya itu lebih ke arah di mana orang itu bisa menjaga moodnya aja. Oh, bukan. Jangan sampai marah, jangan mudah terpancing, jangan mudah apa karena emang dari awal kan kita bahas tentang aura ini adalah mood. Iya, mood dia. Iya, mood manusia yang dimana seseorang itu jika dia marah, auranya berubah. Ke warna merah, ke warna kayak jingga bisa, bermacam-macam lah. Nah, sedangkan yang kalau bisa dibilang aura itu bisa ditutup lagi, ada nggak Ki? Ada. Kenapa orang kalau misalnya dibukanya itu banyak positifnya, kenapa minta ditutup? Pertanyaannya kayak gitu Ki. Gimana? Orang nih datang ke Ki Geni misalnya, saya mau buka aura Ki, biar bla 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 gitu. Nah sekarang ada nih orang macamnya contoh, Ki, saya mau tutup aura saya dong Ki. Kalau tutup aura nggak ada, lebih nutup aura orang lain. Oh gitu. Ya, jadi lebih ke arahnya tuh nutup aura seseorang yang memang dirasa dia ini merugikan dirinya. Oh itu bisa. Jadi itu hampir masuk ke dalam tindakan sihir. Jadi tindakan sihir ini dilakukan banyak orang. Mulai dari tutup aura, tutup jodoh, tutup kunci syahwat, itu masuknya ke ranah sihir. Itu beda lagi. Beda lagi. Nah, sedangkan aura ini kan memang ada aura negatif, aura positif. Nah, kebanyakan orang yang datang untuk membuka aura itu untuk membersihkan dari gangguan-gangguan energi ataupun aura-aura negatif. Tadi Ki Geni bilang ada bentuk kapsul untuk membuka aura. Adakah bentuk barang-barang lain Ki selain kapsul gitu? Maksudnya kayak pegangan ataukah apa berupa cincin atau apa gitu? Banyak. Jadi media-media dari untuk aura sendiri itu bermacam-macam. Makanya kita bilang tadi aura itu bermacam-macam. Ada yang dari benda, pusaka, ada yang memang dari mantra-mantra yang langsung dimasukin ke badan. Berarti macam-macam ya. Ada juga aura yang memang dari metafisika yang mereka melakukan meditasi, melakukan yoga, melakukan reiki, mereka bisa mengasak dengan sendirinya. Di saat itu dia bisa mengkontrol aura-aura yang dia punya.
gitu. Jadi bermacam-macam. Ada yang dari benda, ada yang dari jimat, itu macam-macam. Kalau yang dijual di online tetap. Saya sebenarnya no comment dengan hal itu karena itu adalah banyak oknum-oknum dan banyak juga teman-teman juga. Jadi ya, kalau kita komen rata, takutnya kita dihujat. Iya, Ki. Jadi biarlah netizen yang merasakan, biarlah mereka menjadi user. Kalau di saat mereka jadi user dan tidak mendapatkan manfaat, mereka sudah tahu harus carinya siapa. Oke. Jadi carinya Ki Geni. Gitu. Nah, Sobat Kumis, Ki Geni sendiri ya yang mengiklankan Iklan, itu. enggak. Tapi nggak apa-apa. Iya. Maksudnya coba aja dulu gitu maksudnya. Iya. Ki, kalau boleh tahu Ki, ritual khusus untuk buka aura Ki Geni itu seperti apa contohnya? Jadi kalau untuk buka aura sendiri itu tetap kita adakan konsultasi dulu sebelumnya. Oke, tadi konsultasi awal. Konsultasi mencari masalahnya dulu nih. Oke. Jadi kita bakal kasih tahu masalah-masalahnya, mulai dari aura dia saat datang itu seperti apa. Terus juga kita bakal buat seperti gambaran-gambaran. Oh, kedepannya kalau udah buka aura harusnya seperti ini. Ada treatmentnya. Lalu berhubungan dengan ritualnya? Ritual sehabis mereka mengerti, yang penting mengerti dulu nih. Iya. Kalau kita mandiin dulu, kita pasangin susuk dulu atau buka aura dulu tanpa mereka mengerti, sama aja kita mensugesti. Oke. Jadi kita lebih mengarahkan dulu, menjelaskan dulu. Iya. Ini seperti ini gitu loh. Dan ini nggak ada, dan mereka pasti mempunyai pertanyaan seperti ada pantangan nggak? Kedepannya aku harus seperti apa kalau sudah make buka aura dari sini gitu. Jadi barulah selesai sesi konsultasi, mendapatkan solusi dari semua masalahnya, apakah dia perlu dibuka aura atau enggak. Kan terkadang orang belum tentu harus dibuka aura. Ada berarti kasusnya yang datang ke Geni, Ki bukain Ki, cuman nggak usah. Nggak perlu, iya benar. Dan itu kita tolak. Ada yang minta pelet, kita bilang nggak usah. Ini masih bisa diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik. Oke. Jadi nggak semua solusi itu harus semuanya ke supranatural. Iya. Jadi emang setelah konsultasi mendapatkan sebuah jawaban dari semua masalahnya, case-nya, baru kita arahkan untuk mandi ruatan Sengkolo. Itu ritual itu. Ya, itu ritualnya. Dan di saat sudah diritualkan, baru kita masuk ke dalam sesi ritual yang dimana di situ dibukakan semua 7 titik cakranya, dibuat perisainya, diaktifkan semua titik-titiknya, dan barulah dimasukkan energi dari luar. Boleh tahu Ki, Ya. ini dalam proses itu pakai sesajen nggak kira-kira? Pakai sesaji. Oh gitu. Ya, jadi kita pakai sesaji, bisa dilihat lah. Mungkin di YouTube saya ada, di Instagram ada. Boleh cek Instagram saya di sini, biar ada kerjaan editor. Dipotong jangan banget sih. Oke Ki, balik lagi nih. Dari tadi berarti Ki Geni ini kan buka praktek lah ya intinya untuk buka aura. Sobat-sobat kumis di Urang mungkin mau tahu, boleh nggak sih dikasih tahu kisaran tarifnya? Tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa nih. Oh iya. Saya potong dulu nih, takutnya malah buka dapur orang kan. Kalau untuk tarif itu relatif ya. Ada yang bilang ini murah, ada yang bilang ini mahal. Tergantung kantong masing-masing. Dan manfaatnya juga bukan kaleng-kaleng lah gitu kan. Nah terus gimana ya? Karena kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ada yang butuh banyak, ada yang butuh dikit. Jadi kalau untuk harga bisa langsung kontak aja deh ntar. Sobat kumis, langsung aja berarti ya. Ki Geni nggak mau buka di sini nih ternyata nih. Ki, ada nggak sih kendalanya ketika buka aura seseorang gitu? Maksudnya yang paling unik gitu nih, orang kenapa begini nih? Kalau dibuka kok, ini kendalanya apa nih? Yang paling unik apa kira-kira ceritanya Ki? Oke. Yang paling susah itu di saat si peminta yang mau buka aura ini, dia masih terdoktrin dari mungkin dia coba-coba. Oke. Yaudah coba-coba deh, coba sini, coba sana. Akhirnya semua dipakai. Oke. Yang akhirnya belum tentu energi yang dari luar sana cocok sama yang ini. Jadi kalau memang mau buka aura, pilih salah satu yang memang menguasai ataupun ahli di bidangnya, di bidang aura sendiri.
dan dia bisa mengarahkan kita ke tujuan yang positif. Tidak bilang oh jangan sholat, jangan ke gereja, jangan apa, jangan wihara. Nah itu udah nggak benar. Jadi cari aura yang memang di saat kalian melakukan kegiatan-kegiatan di luar itu membuat aura ini semakin baik. Berarti ada hubungannya sama kepercayaan seseorang berarti? Betul. Terkadang ada ininya karena kan masuknya kan ke tingkat spiritual manusia. Oh iya, Di saat benar seseorang juga. sudah dapat di tingkat spiritual yang tinggi, dia bakal mendapatkan aura yang lebih sejuk lagi. Hijau, kuning, itu bakal biru, itu bakal bercahaya di dalam tubuhnya. Kelihatan pancarannya itu seperti itu. Oke. Udah Ki, kira-kira boleh nggak ada pesan-pesan nih buat Sobat Kumis di rumah? Macamnya kan ini banyak praktek-praktek buka aura yang oknum yang tadi dibilang sama Ki Geni, ataupun ada pesan-pesan nggak buat Sobat Kumis di rumah? Silahkan. Oke, kalau untuk pesan-pesannya sendiri untuk penonton-penonton kumis mungkin bisa memilih praktisi yang mungkin lebih terpercaya, yang jam terbangnya sudah jauh, sudah panjang dan benar-benar menguasai. Lihat dari cara mereka menjelaskan masuk akal atau enggak. Kalau emang sudah nggak masuk akal, jangan lakukan. Karena banyak praktek-praktek ataupun oknum-oknum yang melakukan praktek buka aura ini dengan niat yang macam-macam. Bisa merugikan secara materi dan bisa merugikan dengan cara mungkin secara seksual ya. Oh gitu. Iya, banyak pencabulan di sini mengatasnamakan buka aura. Disinilah kita tidak sepakat dengan hal itu, oknum-oknum ini. Oke. Gimana Sobat Kumis? Udah tahu kan mana yang kira-kira bener nih, kira-kira enggak? Demikianlah obrolan kita seputar buka aura dengan Ki Geni, pakar spiritual. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam obrolan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ki Geni udah mampir ke Kumis. Oke, terus update tentang Kumis, Kupas Mistis setiap malam Jumat di YouTube Dunia Lain Transvision ataupun di Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri, sampai jumpa di Kupas Mistis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.